Oke, halo teman-teman semuanya, berjumpa dengan saya Farisa Dwi Kurniawan. Tapi pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh partner saya, yaitu silakan perkenalkan diri. Halo guys, perkenalkan nama saya Andrea Di Febrian. Oke, baik. Hari ini saya sama dengan Mas Andre. Kita di sini akan sekitar chat-chat aja mengenai kondisi yang ada di dunia saat ini, yaitu mengenai pandemi COVID-19. Khususnya nih, yang terjadi di Indonesia. Nah, pada saat ini kita sudah melihat bahwasannya pemerintah sudah mengeluarkan wacana mengenai new normal. Dan di beberapa daerah pun juga saya lihat sudah tidak seketat seperti dulu. Apabila kita menelaah lebih jauh, maka di sudut pandang kita sebagai notabene adalah warga biasa dan juga seorang mahasiswa sedang memperjuangkan nilainya di semester akhir, maka di sini kita akan mengulik lebih sedikit bahwasanya ada hal unik selama pandemi ini. Jadi menurut Mas Andre sendiri, bagaimana sih mengenai yang sudah diwacanakan dari pemerintah? Oke, jadi menurut saya new normal ini mau nggak mau emang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya. Karena kita tahu sendiri dengan adanya COVID-19 ini melumpuhkan semua kegiatan yang ada di Indonesia. Yang paling utama yaitu perekonomian. Nah, di negara kita penyosong paling utamanya yaitu adalah perekonomian. Dan jika nanti kita terus-terusan lockdown seperti kemarin PSBB, pasti kan itu akan berdampak sangat besar untuk perekonomian Indonesia, termasuk seperti pengusaha, kantor-kantor, bisnis lainnya, bahkan UMKM pun juga terkena dampaknya. Maka dari itu pemerintah sebenarnya udah bagus sih mengeluarkan usulan new normal ini, karena mau nggak mau harus dilakukan itu. Dan bagi saya itu adalah hal yang bagus, begitu Mas Faris. Oke. Secara kesimpulan berarti menganggap bahwasanya dari Mas Andre sendiri mendukung adanya new normal ini akan masalah perekonomian ya. Jadi Iya, saya sangat simpulkan mendukung. seperti itu teman-teman. Oke. Jadi namun nih dari saya pribadi pun juga mempunyai pendapat ya. Ini kita saling beropini saja bahwasanya dalam new normal itu sendiri kan sebenarnya saya lihat adalah lebih ke ini masalah imunitas. Itu kan karena new normal ada kaitannya sama herd immunity yang nantinya ada itu loh Mas Andri, yang di bawah 45 tahun boleh beraktivitas, Iya, sedangkan yang di atas 45 tahun tidak boleh beraktivitas di sana. tetap di rumah. Nah, tetap di rumah kan. Oke lah, apabila kita melihat lebih jauh nih, masalah perekonomian kita mungkin banyak sekali dipengaruhi oleh generasi-generasi muda. Ibaratnya masih usia produktif di antara usia, ya katakanlah masih sampai ke usia 45 tahun lah. Cuma kan teman-teman dan senior-senior kita mungkin ada yang udah menjabat sebagai ASN, dan mungkin ASN, TNI Polri dan sebagainya menjadi ini pejabat karir maupun pejabat politik gitu. Mungkin dari orang tua Mas Sadri juga sama gitu. Ini Iya. kan beliau-beliau ini kan sudah lebih dari 4 tahun mungkin. Nah, itulah menjadi satu ibaratnya suatu permasalahan juga apabila kita melaksanakan new normal ini dengan kondisi-kondisi di mana ini kan kebanyakan yang di usia 45 tahun ke atas, apabila dia menduduki suatu instansi kan kebanyakan sudah mungkin menjadi kepala bagian atau mungkin kepala dinas atau mungkin apa gitu. Nah, inilah yang menjadi suatu problematika baru. Apabila kita ini para generasi muda pas begitu saja dalam keadaan new normal seperti ini, maka akan ada suatu mungkin nantinya akan berdampak pada miskomunikasi yang akan terjadi yang barusan. Bahwasannya benar sekali ya. Tapi antara dua teman-teman yang diperbolehkan beraktivitas di antara maksimal usia 45 tahun akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Apa itu? Mereka survive atau mereka tidak sampai umur 45 tahun. Ada kemungkinan yang terjadi. Menyelesaikan 45 tahunnya di dunia yang berbeda ya. Wow. Jika Ya, kamu menyepelekan. Ada pandangan ekstrim yang pernah saya dapat ya di suatu diskusi yang pernah saya ikut. Jadi ada kesan bahwasanya pemerintah itu fokus kepada ekonomi dan mengorbankan hal-hal ini gitu. Jadi kita melihat propaganda yang terjadi ya di dalam media sosial, terutama kan banyak banget black campaign di mana-mana mengenai pemerintah. Menurut kita nih sebagai mahasiswa, bagaimana sih Mas Andri cara kita untuk memfilter hal itu? Black campaign seperti bilang bahwa COVID-19 ini suatu propaganda elit global itu ya? Nah, seperti itu. Menurut saya pribadi, kalau konspirasi bahwa memang itu perlakuan elit global atau tidak, pada faktanya memang COVID-19 ini berbahaya dan sampai membuat jatuh korban jiwa. Jadi kita nggak bisa lalu seketika bilang, kita nggak usah ngikutin anjuran tenaga medis, COVID-19 cuma konspirasi gini.
Mereka yang berbicara seperti itu seperti membahas soal bumi bulat dan bumi datar. Masalahnya kalau kita membahas bumi datar, bumi bulat tuh nggak ada efeknya apa-apa. Tapi kalau kita membahas COVID ini, jelas-jelas ada efeknya, yaitu ada korban jiwa, ada orang yang berjatuhan ke rumah sakit, tenaga medis sangat kerepotan, seperti itu. Jadi, kalaupun memang itu konspirasi, ya udah kita mengikuti anjuran tenaga medis agar pandemi ini benar-benar selesai di negara kita, seperti itu. Jadi kayak bolehlah mungkin kamu percaya sama teori konspirasi bahwa ini rencana elit global. Ya udah, kalau misalnya emang itu rencananya, udah ikutin aja. Pada akhirnya emang kita membantu negara kita untuk survive saja dari pandemi ini itu, gitu. Nah ini saya juga punya sudut pandang yang beda nih Mas Andi. Selepas COVID konspirasi atau kan, tapi di sini yang perlu saya garis bawahi adalah di sini kan korbannya sudah nyata gitu loh, sudah ada di depan kita, media sudah membelah di mana-mana gitu loh. Nah, selepas ini konspirasi atau tidak, korban sudah berjatuhan gitu. Otomatis, yang pertama kita harus tetap menjaga diri kita sendiri. Yang kedua, sekali lagi, selepas ini konspirasi atau bukan, yang lebih mengerikan lagi adalah apabila ini terbukti konspirasi, Indonesia hanya akan menjadi suatu objek di atas kepentingan politik internasional, dan itu malah luar biasa sekali pendampaknya pada kita gitu loh. Dan saat kita sayangkan bahwasanya udah banyak banget nih korban kita di Indonesia. Terakhir saya cek sekitar 60 ribuan ya Mas Andre. Benar, 60 ribu. 60 ribu, dan itu dan mungkin akan terus bertambah sampai sekarang gitu loh nantinya. Dan itu sangat harus membuat kita lebih aware dengan kondisi yang lebih terjadi sekarang. Terutama nih lonjakan terjadi itu ketika new normal ini mulai diwacanakan. Nah itu sudah mulai lonjakan terjadi di mana-mana gitu loh. Per hari ada lebih dari 1.000, berarti ada lebih dari 1.000, dan itu sangat membuat kita aware harusnya dengan hal seperti ini. Tapi nih, ada sisi positif yang dapat saya ambil dari hal itu semua. Karena selain saya melihat data jumlah penderita COVID yang semakin naik, jumlah yang sembuh pun semakin naik juga. Apresiasi terbesar saya adalah dari para pahlawan dari tenaga medis yang juga memiliki suatu tekad yang luar biasa untuk menghadapi pandemi seperti ini gitu loh. Jadi mungkin ada yang ingin Mas Andri sampaikan untuk teman-teman semuanya? Jadi pesanku cuma satu gini, memang kita sekarang sudah dilonggarkan oleh aturannya oleh pemerintah, kita menjalani new normal. Tapi kita harus mematuhi protokol-protokol kesehatan tersebut. Dan kalau memang nggak penting-penting amat, nggak usah deh keluar kayak gitu. Ingat, new normal dilakukan pemerintah untuk menunjang agar perekonomian di negara ini bangkit kembali. Bukan untuk agar kalian para anak-anak muda yang jiwa nongkrongnya tinggi, akhirnya kalian nongkrong-nongkrong, berkumpul-kumpul. Jadi tahan dulu. Kalau kalian nongkrong sekali 2 kali nggak apa-apa gitu. Dan hindari kerumunan. Jangan terlena dengan adanya new normal ini, jadi kalian bisa bertindak seenaknya dan lain-lain. Karena COVID-19 ini masih nyata di sekitar kita. Bahkan di Semarang pun masuk zona merah masih kan, Mas Faris? Iya, masih zona merah. Ya, maka dari itu pesanku ya cuma itu, tetap jaga kondisi, jauhi kerumunan, nggak usah menyepelekan hal ini, dan tetap patuhi apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Begitu Mas Faris. Oke, luar biasa sekali. Baik juga, ini nanti kita udah mengarah ke closing statement bahwasanya pesan yang sangat luar biasa tadi disampaikan oleh Mas Andre sudah cukup sebenarnya, tapi akan saya tambahkan sedikit bahwasanya memang benar new normal sih new normal, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, saya harapkan bincang-bincang kali ini kita dapat lebih membuka wawasan kita semuanya bahwasanya masih ada korban COVID meskipun ini new normal. Dan saya harapkan teman-teman semua dapat bisa menjaga diri sampai pandemi ini berakhir. Dan semoga kita dapat dipertemukan lagi nantinya di aktivitas seperti biasa. Karena kan kita tidak mau nih tiba-tiba masuk kuliah, masuk kantor lagi. Kok nggak masuk dia? Dia di mana? Di surga. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas. Dan saya Faris Dwi Kurniawan. Saya Andra teman saya Andra Febian undur diri. Dan sampai jumpa.